Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Didoakan mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi dan memberkati kita semua dimanapun kita berada. Allahumma amin. InsyaAllah pagi ini kita akan teruskan siri kajian tadabbur kita Surah Yunus. Dan kita akan pelajari ayat yang ke-49 daripada Surah Yunus. Di mana minggu lepas kita telah jelaskan sama ayat yang ke-48 sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi darran wa la naf'a illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kul katakanlah, ya Muhammad, la amliku li nafsi, tidaklah aku punya kuasa. Aku tidak mempunyai kekuasaan li nafsi bagi diriku. Sama ada kekuasaan darran, tidak mengelakkan diri daripada madarat, wala naf'an, dan juga tidak punya kuasa untuk mendatangkan, mendapat manfaat. Kalaupun aku terlepas daripada madarat suatu ketika, atau kalaupun aku mendapat manfaat pada ketika yang lain, illa masya Allah, kecuali semata-mata itu adalah kehendak Allah, bukan pasal diriku ada kuasa. Tapi apa yang berlaku pada diriku, imma terlepas daripada musibah, ataupun mendapatkan manfaat, semata-mata kerana masyiah Allah. Ini yang Allah suruh Nabi sampaikan kepada umatnya. Likulli ummatin ajal. Bagi tiap-tiap umat, Allah sudah tetapkan ajalnya. Ajal yakni tempoh masa berakhir suatu janji atau suatu ancaman.
Katakanlah Allah telah menjanjikan, memberitahu kita tiap-tiap yang hidup mati. Maka kematian itu sudah ditetapkan bila akan tiba, di mana. Allah sudah beritahu kepada kita hambanya, bila kamu buat ini nanti akibatnya akan begitu. Bila kamu menolak agamaku nanti akan menimpa kamu siksaku. Ini ancaman Allah. Nah, bila ancaman itu akan berlaku, di mana Allah telah tetapkan ajalnya. Allah telahkan ajalnya. Bila, di mana? Terpulang pada Allah. Dan bila telah masa yang ditetapkan itu, la fala yastakhiruna sa'ah, mereka tidak boleh, tidak mampu menangguhkan walaupun sesaat, sekejap, wala yastaqdimun, dan mereka juga tidak boleh menyegerakan, mengajukan walaupun sesaat. Nah, ayat ini pertama saya sampaikan secara umum terlebih dahulu, erat sekali hubungannya dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, contohnya Allah memberitahu kepada Muhammad SAW bahawa ajal, ancaman, janji yang Allah berikan kepada Muhammad untuk ditimpakan pada kaumnya, umatnya, ima yang baik akan dijanjikan pahala, wa ima umat yang jahat akan ditimpakan siksa. Janji itu pasti. Sama ada Nabi sempat menyaksikannya semasa hidupnya, ataupun tidak, itu tidak penting. Apalagi Nabi terakhir zaman ini, saya telah jelaskan, berbeza dengan Nabi-Nabi sebelumnya. Jiwanya pun, Masya Allah. Kalau dalam bahasa kita lah, Nabi kita yang Muhammad SAW terakhir ini, hiba, tak sampai hati jika melihat umatnya, walaupun mereka ini memusuhinya, disiksa di hadapannya. Tapi itu kan bermakna hanya kerana Nabi tak pernah menyaksikan bagaimana penentangnya semasa di dunia. Nabi tak pernah menyaksikan mereka disiksa, bukan bermakna Allah tidak akan tiba siksa di akhirat. Hatta kedegilan kaumnya sudah melampau, mereka bahkan mencabar. Contohnya dalam ayat yang sebelumnya itu, 48. Jika benarlah apa yang kau katakan Muhammad, bahawa kami akan disiksa, menurut kamu perbuatan kami ini salah, jalan hidup kami ini tidak betul, sehingga kamu mengatakan kami berhak ditimpa siksa, bila betul lah apa yang kamu katakan, bila janji itu. Mata hadzal wa'du, mata hadzal wa'du. Itu diulang-ulang oleh mereka. Mereka cabar, mereka cabar, mereka cabar. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada Nabi untuk memberitahu mereka. Seakan-akan Allah berfirman begini, wahai Muhammad, jika mereka terus mendesak kamu, bilalah ancaman itu akan menimpa mereka, bilalah azab itu, yang seakan-akan, seolah-olah mereka percaya bahawa engkau ni punya kuasa untuk menimpakan madarat, untuk mendatangkan manfaat. Seakan-akan begitu fahaman mereka. Beritahu pada mereka Muhammad, jangankan nak menimpakan madarat pada kamu, wahai umatku. Jangankan nak mendatangkan manfaat pada kamu, wahai kaumku. Untuk aku mengelak madarat yang akan menimpa aku pun aku tidak punya kuasa. Apalagi mengelakkan madarat yang akan menimpa kamu. Jangankan nak memberikan, mendatangkan manfaat untuk diri kamu.
mendatangkan manfaat melalui manfaat untuk diri sendiri, itu pun aku tidak punya kuasa. Kecuali apa yang Allah kehendaki. Artinya jika aku dalam satu keadaan, satu waktu terelak daripada musibah, pernah suatu ketika kamu hendak membunuh aku, mengepung rumahku, nyawaku terancam, kamu pun yakin boleh membunuh aku. Ketika Nabi nak hijrahkan begitu. Lalu aku dapat selamat. Bila aku selamat, sejahtera, meninggalkan rumahku dengan aman, dengan selamat hingga Madinah. Ini bukan bermakna aku punya kuasa untuk memastikan keselamatan diri. Seperti itu. Itu semua Masya Allah. Aku dapat manfaat, aku terelak daripada madarat, bukan sebab aku ada kuasa. Semua itu Masya Allah. Jadi kalau untuk diri sendiri pun aku tak ada kuasa, apalagi untuk kamu. Jadi jika kamu mendesak aku supaya aku tunjukkan bila janji itu, bila siksa itu, kamu minta disegerakan, manalah aku mampu, manalah aku berpunya kuasa. Itu maksudnya. Tetapi jangan lupa, Allah suruh Nabi-Nya beritahu pada mereka, nanti apa yang Allah janjikan itu pasti akan berlaku bila tiba masanya. Yang menentukan masanya, bila, di mana, apa bentuknya, ini bukan aku dan juga bukan kamu. Sesering apapun kamu meminta, mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, supaya siksa yang Allah janjikan itu disegerakan sekarang juga, kalau ikut kemauan kamu. Selagi masa yang Allah tetapkan itu belum tiba, maka tidak akan ditimpakan pada kamu. Jadi turunnya musibah, dielaknya musibah, ini 100% berada di tangan Allah. Didesak sekalipun Nabi Muhammad untuk menyegerkan siksaan. Berdoa sekalipun orang-orang kafir agar Allah Subhanahu Wa Taala segera menurunkan azab. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan turunkan jika masa yang Allah tetapkan belum tiba. Jika masa yang Allah tetapkan itu belum tiba. Inilah sebagai contoh umpamanya, lihat jemaah sekalian firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menceritakan bagaimana degilnya mereka. Lihat surah Al-Anfal sebelumnya. Ini saya tafsirkan secara umum dahulu. Surah Al-Anfal. Sebelum ini surah Taubah, sebelumnya surah Al-Anfal. Ayat yang ke-32. Surah 8 ayat 32. Coba perhatikan betul-betul. Mereka bukan hanya tanya pada Nabi, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, mata hadzal wa'du. Mereka bukan hanya mendesak Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bukti ancaman yang Nabi sampaikan pada mereka, yang hakikatnya adalah ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bahkan pernah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah, minta langsung kepada Zat yang punya hak dan punya kuasa untuk menimpakan mal pada mereka. Contoh umpamanya dalam ayat yang ke-32 surah Al-Anfal, Allah ceritakan apa yang mereka pernah ucapkan, wa idz qalu, dan ingatlah ketika mereka orang-orang kafir berkata, Allahumma ya Allah, in kana hadza huwal haqqa min indik, jika adalah ini
al-haqqa adalah kebenaran min indika daripada engkau, jika Quran apa yang disebut Muhammad ini adalah betul-betul firman yang datang daripada engkau, karena kami tidak percaya, kata mereka. Atau jika betullah Muhammad ini utusan engkau, engkau yang melantiknya, engkau yang mengutusnya kepada kami, kalau betul lah ya Rasul, kalau betul yang disampaikan oleh firman-Mu, sebab kami semua tidak percaya. Itu maksudnya. Kami semua tidak percaya bahwa Muhammad itu utusan-Mu, yang disampaikan itu adalah firman-Mu. Tapi tak apalah, jika betul-betul lah Muhammad Nabi-Mu, yang disampaikan itu firman-Mu, fa'amtir alaina hijaratan minas sama, maka turunkan hujan batu menimpa kami daripada langit. Tengok, itu luar biasa itu. Ya. Kedegilan mereka sudah luar biasa. Turunkan hujan batu dari langit menimpa kami semua, ya Allah. Kalau betul lah Muhammad ini utusan kamu, karena kami tak percaya. Kalau betul lah ini Muhammad itu adalah firman-Mu, karena kami semua mendustakannya. Atau kalau kurang dahsyat, hujan batu dari langit kurang dahsyat, awitina bi'adzabin alim. Atau datangkan saja, timpakan saja kepada kami azab yang sangat pedih. Yalah, kalau dengan hujan batu belum terasa dahsyat lah, belum cukup dahsyat, timpakan saja pada kami siksa yang lebih pedih daripada itu. Tengok. Jika mata hadal wa'du in kuntum shadiqin itu mereka tujukan pada Muhammad SAW, permohonan ini mereka terus tujukan pada Allah. Pertanyaannya, adakah karena mereka telah memohon pada Allah baik ditimpakan azab jika mereka yang mereka lakukan itu salah, Allah kabulkan saya itu? Juga tidak. Juga tidak dikabulkan. Allah tidak turunkan hujan batu, kata mereka. Kenapa Allah tidak timpakan saya? Kan mereka juga yang meminta. Lagi pula Allah berkuasa. Di sini masalahnya bukan berkuasa atau tidak, ya Mas sekalian. Ini masalahnya bukan Allah berkuasa atau tidak. Masalahnya Allah berkehendak atau tidak. Allah berkehendak atau tidak. Itu masalahnya. Jika Allah berkehendak, Allah akan turun. Tapi Allah tidak menghendaki. Disinilah. Tapi tidak bermakna apa yang mereka cabarkan itu, apa mereka minta itu, tidak akan menimpa mereka. Sebab Allah kata, likulli ummatin ajal. Setiap umat atau setiap perkara yang Allah janjikan atau ancamkan, itu ada ajalnya. Ada tempoh tamatnya yang telah ditetapkan. Sungguh pun mereka meminta agar disegerakan, jika masa turunnya belum tiba, sebenarnya Allah katakan, ya tidak akan menimpa. Tidak akan menimpa mereka. Inilah yang saya katakan minggu lepas. Jadi azab, ancaman Allah, janji Allah, jika sekiranya belum juga menimpa mereka, walaupun mereka mencabar bahkan meminta, bukan benar azab itu diihmalkan, tapi azab itu hanya diimhalkan. Hanya imhal, bukan ihmal. Imhal itu hanya ditangguh. Bukan ihmal. Kalau ihmal itu mana diabaikan, ditiadakan. Jadi bukan bermakna Allah tak ada keberanian untuk menyiksa mereka. Allah tak cukup bukti untuk menyiksa mereka. Maha suci Allah di sini. Ini adalah memberikan manfaat kepada mereka. Dalam ayat-ayat sebelumnya, satu di antara kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat sebelumnya yang kita pelajarilah di sini yang lepas. Satu di antara kurnia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yakni Allah menunda balasan bagi hambanya yang dah layak, yang dah patut dibalas. Menunda hukuman bagi hambanya yang dah patut ditimpakan hukuman dan siksaan.
Kenapa? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita umat Muhammad di zaman ini, dia itu Ghafurun dan dia itu Halimun. Ini saya jelaskan pada sini yang lepas. Allah itu Ghafurun, Allah itu Halimun. Dengan ghafurnya, Allah lebih suka hamba yang berdosa ini mohon ampun, minta maaf. Allah lebih suka memaafkan hamba yang berdosa daripada mengazabnya. Nah, jika hamba itu belum mau juga bertobat hari ini, belum mau beristighfar hari ini, Allah tidak segera timpakan azab karena dia itu halimun. Halim, jadi Allah, sifat Allah yang suka menunda, menangguhkan balasan, siksa, hatta bagi mereka yang sebenarnya sudah patut, sudah layak. Kalau dalam bahasa kita, sudah cukup bukti yang kuat untuk mereka disiksa. Hanya satu hal yang mereka kena tahu. Pertama, bahwa ancaman Allah itu tetap akan menimpa mereka jika mereka tidak bertaubat. Tunggu masa saja. Yang kedua yang mereka kena tahu, bila ajal itu dah tiba, bila janji itu dah menimpa, berlakunya tidak boleh diundur, tidak boleh ditangguh. Merayulah sehebat mana pun rayuan mereka untuk diberi tempoh walaupun sesaat, tidak akan dilayan oleh Allah. Tidak akan dilayan. Walaupun mungkin minta masa, walaupun sesaat, ya mungkin nak menyesali perbuatannya dan lain sebagainya. Ini dia. Baik, itu makna secara umum ayat 49 ini. Baik. Beberapa pengajaran daripada ayat ini ya mas sekalian. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yabra'u nafsahu min kulli haulin wa taul. Melalui ayat ini Allah suruh Nabi Muhammad memberitahu pada umatnya bahwa Nabi ini dirinya bebas. Bebas daripada segala haulun, upaya, daya. Bebas ni maknanya tidak mempunyai apa-apa kuasa, gitulah, untuk mengkabulkan permintaan hambanya. Dalam bahasa yang mudah, lemah. Lemah. Sebab yang punya hak mutlak untuk mengabulkan, untuk menunaikan permintaan cabaran kaumnya itu Allah. Wa yu'linu ma amarul haqqa subhanahu wa ta'ala. Nabi hanya diperintah, ditugas untuk menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Itu saja. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran. Dan Nabi Muhammad SAW tidak punya kuasa sedikit pun untuk mengelak diri daripada madarat atau mendatangkan manfaat. Li'anna naf'a awid dhar biyadi khaliqihi subhanahu wa ta'ala. Kerana memberikan manfaat, menolak madarat, itu hanyalah ada di tangan, di kekuasaan Khaliq. Allah yang Maha Pencipta. Maha suci dia. Wa huwa subhanahu wa ta'ala khaliqukum. Dialah Allah yang mencipta kita. Wa kullu amrin huwa bimasyiatihi subhanahu wa ta'ala. Ini bermakna segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini, yang besar maupun yang kecil, yang baik buat kita atau yang kita rasa tidak baik buat kita, dhar namanya, semuanya tidak akan berlaku illa, kecuali bimasyiatihi azza wa jalla, kecuali semata-mata karena kehendak
masyiah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah annakum in kuntum tas'aluna Muhammad. Ini bermakna wahai kamu umat-umat Muhammad yang degil, jika kamu terus-menerus meminta, mendesak nabiku Muhammad SAW anid darri wan naf'i, untuk Muhammad menimpakan balasan siksa karena kamu degil, sedangkan kamu tidak merasa degil, fahuwa sallallahu alaihi wasallam mubalighun anillahi ta'ala. Nabi SAW itu hanya penyampai peringatan, penyampai adanya balasan, tapi tidak punya kuasa untuk menyampaikan, menimpakan balasan, hanya menyampaikan, memberitahu ada balasan. Tidak diberi kuasa untuk menimpakan balasan. Wala yamliku li nafsihi dharran wala naf'an tadi. Jangankan ke atas kamu, ke atas dirinya sendiri pun la yamlik, tidak ada kuasa. Apalagi ke atas kamu sekalian. Karena semuanya itu berada tangan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, coba saya petik sedikit-sedikit. Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Tafsirul Azim, memahami ayat ini, ai la aqulu illa ma 'alamani. Begini kaumku, jika kamu menyuruh aku, mendesak aku untuk aku timpakan apa yang aku ancam pada kamu ini, ketahuilah, aku tidak mengatakan apa-apa terhadap kamu kecuali apa yang dia beritahu aku. Dia ini dia Allah. Itu saja. Tuhanku yang mengutus aku jadi nabi hanya izinkan aku untuk memberitahu pada kamu akan adanya ancaman, akan adanya balasan. Bila buat ini, buat itu. Itu saja. La aqdiru ala syai'in mimma sta'sara bihi illa ayatra'ani alaih. Aku tidak punya kuasa sedikit pun. Dan jika aku tahu bahwa perbuatanmu ini akan mengakibatkan siksa, itu pun karena dia yang beritahu aku. Jika dia Tuhanku tidak memberitahu aku bahwa perbuatanmu salah, dan bila kamu teruskan nanti kamu dapat siksaan, aku pun tak tahu. Aku tahu yang perbuatanku salah, amalmu itu salah, jalan hidupmu salah, dan nanti akan diancam dengan siksa. Itu dia yang beritahu aku. Jika dia tak beritahu, aku pun aku tidak tahu. Masya Allah, begitu sekali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bila masanya, ya mana aku tahu. Walam fa'anna abduhu wa rasuluh ilaikum. Aku ini hanyalah hamba abdinya. Aku ini hanya utusannya yang diutus kepada kamu. Wa qad akhbartukum bimaji'is sa'ah wa anha ka'inah. Dan aku salah satu tugasku yakni diutus untuk memberitahu kamu akan adanya hari pembalasan, masa pembalasan atas perbuatan kamu semuanya. Dan itu adalah pasti. Anha ka'inah, pasti berlaku. Akan datang. Bukan mungkin, pasti. Walam yutlani ala waqtiyah, sayangnya. Walaupun itu pasti akan berlaku, sayangnya dia Tuhanku tidak memberitahu aku bila ia akan berlaku. Di mana? Ketika itu kamu berada di mana? Apa bentuknya? Lam yutlani. Dia tak beritahu aku, jadi aku tak tahu. Sebab aku hanya beritahu kamu apa yang dia beritahu kepada aku. Walakin likulli umatin ajal, tapi dia dah beritahu tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Ada masa yang dia tetapkan yang tidak boleh dicepat, tidak boleh ditangguh dan seterusnya dan seterusnya. Tuh. Sama, itu kata Ibnu Katsir. Baik, jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah menyebutkan ad-dar, baru disebutkan an-naf'u. Kan?
Di dalam ayat ini Allah sebutkan dar dulu. La amliku li nafsi darran wala naf'an. Taqdimud dar ala naf. Kudima ad-dar ala naf'i. Kenapa disebutkan madarat batul marfu? Kenapa tidak la amliku li nafsi naf'an wala darran? Tapi darran wala naf'an. Ya Mas sekalian, didahulukan ini karena saya tadi ini ayat ini untuk merespon permintaan mereka. Kan yang mereka minta dalam ayat sebelumnya yakni siksaan. Balasan siksa. Mereka mau siksaan itu disegerakan. Kan itu yang mereka minta. Yang mereka minta yakni agar siksaan itu disegerakan. Dan siksaan itu adalah madarat. Sebab itulah Allah sebutkan madarat lebih dahulu. Ansal juga di annahum adharu istibta'a ma fi min madarati wa wal wa'id. Karena mereka menganggap kenapa lambat sangat siksa itu. Kenapa lambat sangat itu. Lalu karena mereka mencabar akan siksa, maka Allah jawab pun darnya didahulukan. Li'anna istita'ata dari ahwan min istita'atin naf'i. Sebab hakikatnya menimpakan madarat kesan itu lebih mudah daripada mendapatkan manfaat. Apa sebabnya? Karena tertimpa madarat itu lebih senang daripada mendapatkan manfaat. Dalam bahasa Arabnya, karena untuk dapat madarat itu kita kena turun, sedangkan untuk manfaat kita kena manjat ke atas. Saya bagi satu contoh. Bila kita memandu kereta di jalan raya, daripada Kuala Lumpur, katalah KL ke Johor Bahru umpamanya, atau KL ke Ipoh, atau manalah ke utara, ke selatan, ke timur. Musim perayaan umpamanya. Kendaraan banyak. Atau mungkin kita tak lalu highway, lalu jalan biasa lah. Yang jalannya tentu sempit. Jalannya sempit. Dahlah kendaraan pula banyak. Belopak pula. Untuk memastikanlah kita memandu daripada Kuala Lumpur hingga Johor Bahru ke Pulau Pinang, kereta banyak ni. Ada lori, ada bah, ada macam, maklum musim perayaan. Untuk memastikan kita selamat dalam pemanduan. Tak menghadapi masalah, kereta tak rusak, tidak melanggar orang, tidak dilanggar orang, tidak gesek dengan orang lain. Itu kan kita perlu usaha. Mana yang lebih mudah? Mana lebih susah maksud saya? Nak memastikan perjalanan kita daripada Kuala Lumpur hingga Pulau Pinang yang penuh sesak kendaraan ini selamat, dengan selamat, atau nak bawa kita dari Kuala Lumpur hingga Pinang dan aksiden. Mana lebih susah untuk kita berusaha untuk ikhtiar? Berikhtiar untuk selamat itu lebih susah. Karena kita harus berhati-hati, tak boleh mengantuk, tak boleh membawa kita melebihi laju, kan? Tak boleh melalui lorong kecemasan. Ya, semua dipatuhilah. Semua dipatuhi. Minyak kena full tank dan sebagainya. Kan begitu. Susah untuk dapatkan, untuk pastikan kita selamat. Selamat itu manfaat. Berbeza bila kita mengharapkan madarat, yakni aksiden. Lagi senang, kita perlu usaha. Setak je kereta, buang dia punya brake itu. Brake itu buang saja. Jadi tak payah ada brake. Pandu laju-laju. Tak payahlah. Patuh pada undang-undang jalan raya umpamanya. Dibenarkan lari 70, larilah 110 ke apa. Dan terus bawa pandu aja walaupun mengantuk. Kita tidak perlu berusaha. Untuk aksiden semua tidak perlu. Kita hanya perlu lebih mudah.
Lebih mudah tertimpa madarat. Karena kita tidak perlu berikhtiar, tidak perlu berusaha bermati-matian. Tapi untuk mendapatkan manfaat, itu kena usaha. Sehingga di dalam bahasa istilahnya, untuk kita mendapat manfaat, kita kena memanjat naik ke atas. Itu penat, perlu tenaga, perlu usaha. Tapi untuk jatuh, turun ke bawah, senang. Dahlah laju, kita panjat, dia tak payahlah pegang apa-apa, jatuh. Nah itu, kenapa dar didahulukan? Karena didahulukan. Si orang kafir ini degil. Dahlah mereka ini lebih banyak melakukan perbuatan yang memudahkan mereka di madarat, ditambah pula mereka mencabar Nabi, bahkan mencabar Allah. Tengok. Kemuncak kedegilan dia. Sangat ketara sekali. Sungguh pun begitu, lagi-lagi saya ulangi, Allah tidak jugalah istilahnya terpengaruh oleh desakan mereka. Sebab kalau ikut kita, ya mas kan, kalau ikut manusia lah, katalah orang tu memusuhi kita. Orang itu buat jahat pada kita. Kita pula ada kekuasaan, ada kemampuan untuk membalasnya. Kan? Membalasnya. Tapi kita tangguhkanlah minggu depan umpamanya. Orang tu lagi degil, lagi jahat, lagi pula mencabar kita. Depan kita pula. Agak-agak kita sabar atau masih sabar untuk menahan. Sehingga kita tangguhkan juga minggu depan. Jangan-jangan hari ini juga kita. Itu kita terpengaruh. Kita terpengaruh pasti. Hilang sabar aku. Kalau ikutkan jadual aku ni, plan aku ni, minggu depan aku baras dia. Tapi dia degil sangat, aku ubah jadual. Allah tidak begitu, ya mas sekalian. Allah tidak dipengaruhi oleh hambanya. Nak cepat, nak lambat, nak apa, bila masanya Nabi pun tidak diberitahu oleh Allah. So itulah Allah itu zat yang Allahus Somad. Allahus Somad. Banyak makna somad kan? Somad ini maknanya banyak. Satu di antara pengertian as-somadu, yakni solid. Ibarat barang tidak ada rongga. Ibarat besi sudah tidak ada pori-pori, lubang, sehingga tidak ada benda yang masuk. Tak ada benda yang boleh masuk dan tak ada benda yang boleh keluar. Itu somad. Kalau benda logam pun insya-Allah masih ada, boleh ditembusi oleh cahaya agamanya. Batu yang keras pun masih ditembusi oleh air. Maknanya adalah ruang-ruang kosong yang boleh dimasuki oleh molekul yang lebih halus. Somad tidak begitu. Tidak ada ruang untuk benda masuk dan tidak ada untuk keluar. Sebab itu ayat sebelumnya kan lam yalid wa lam yulad. Apa maknanya? Allah karena sifat somad, satu antara makna as-somad, as-somadinnya, tidak dipengaruhi oleh hambanya. Dia punya kebebasan berkehendak. Sedikit pun tidak dipengaruhi oleh hambanya. Sedegil apapun hambanya, bahkan mencabarnya, bila masa yang Allah takkan untuk bernasihat itu belum tiba, sebagaimana dikehendaki, ya tidak akan. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lagi-lagi, ini adalah kebaikan bagi hamba itu, bagi yang menyadarinya. Jadi yang menyadarinya. Baik, perkataan illa masya Allah dalam ayat tadi, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Dalam bahasa nahwu yang masalah ini namanya ila itu mustasna, huruf istisna. Ila itu huruf istitsna, maksud saya huruf pengecualian. Masya Allah selepasnya itu yakni mustasna, tapi dipanggil istisna munqati. Istisna ada dua, satu muttasil, kedua munqati. Mutasil itu bersambung, munqati itu putus. Artinya apa? Yang dikecualikan sebetulnya tidak termasuk mustasna minhu. Itu munqati. Kalau mutasil termasuk. Contoh mudah lah. Kalau saya kata begini, semalam
Di tempat saya ada rumah terbakar. Ada sebuah rumah terbakar, habis semuanya. Habis semuanya. Dan semua ahli keluarga yang sedang tidur malam itu, semuanya mati terkorban. 5 ahli keluarganya terkorban. Kecuali anak bungsunya. Kecuali anak bungsu. Anak bungsu itu kan termasuk ahli keluarga. Bila saya kata kecuali semua ahli tuan rumah isi rumah itu terkorban kecuali anak bungsunya. Nah, anak bungsu itu namanya illa di situ, illa anak bungsunya itu namanya istisna muttasil. Muttasil karena anak bungsu itu termasuk penghuni rumah tersebut. Tapi kalau saya kata umpamanya rumah semalam di tempat kami ada rumah terbakar. Semua penghuni rumah mati terkorban. Kecuali seekor kucingnya. Kecuali seekor kucingnya. Illa seekor kucing. Kucing bukan termasuk penghuni rumah. Sebab yang kita masuk penghuni itu pasti orang. Kucing kan tidak termasuk orangnya. Maka illa kucing itu namanya istisna munqati. Jadi terjemahan illa di situ sebetulnya kurang tepat jika diartikan kecuali. Untuk istisna munqati terjemahan tepat yakni tetapi tidak. Maksudnya apa? Semalam ada rumah terbakar, seluruh penghuninya terkorban, tetapi kucingnya tidak. Itu munqati. Semalam ada rumah terbakar, semua penghuni rumahnya terkorban, kecuali anak bungsunya. Itu boleh. Illa anak bungsunya. Contoh dalam Al-Quran yang mudah, ketika Allah suruh malaikat sujud kepada Adam, sujud hormat. Usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Wahai malaikat, sujudlah kamu, sujud hormat kamulah, sujudlah kamu dengan sujud hormat kepada Adam. Fasajadu, lalu semua malaikat sujud, illa iblis. Ada yang mengartikan kecuali iblis. Sebetulnya illa iblis itu istisna munqati. Kenapa munqati? Karena iblis itu bukan termasuk golongan malaikat. Malaikat dan iblis ini makhluk yang berbeza. Iblis golongan jin, malaikat lah. Malaikat daripada nur. Iblis kan daripada jin, seperti dalam surah Thaha, daripada api. Jadi makhluk yang berbeza. Karena yang dikecualikan itu makhluk yang berbeza, maka illa iblis namanya istisna munqati. Terjemahan yang tepat bukan sujudlah kamu pada Adam, lalu semua malaikat sujud kecuali iblis. Bukan itu yang tepat. Yang lebih tepat, sujudlah kamu wahai malaikat kepada Adam, saya suruh hormat. Lalu semua malaikat sujud, tetapi iblis tidak sujud. Tetapi iblis tidak. Mana tidak termasuk yang sujud. Bukan kecuali, tetapi iblis tidak. Itu kalau kita bicara di sini terjemahan lah. Tapi kalau kita tak perlu terjemahkan pun, begitu maksudnya. Istisna munqati. So dalam ayat ini, illa masya Allah ini namanya istisna munqati. Maksudnya apa? Maksudnya bukan kecuali. Dalam bahasa Melayu. Tapi hanya lakin. Tetapi apa yang Allah kenaki. Begitulah. Jadi, la amliku, aku tidak punya kuasa sedikit pun untuk menolak madarat yang akan menimpa diriku atau mendapat manfaat untuk berdiri aku. Tetapi, bukan kecuali sebenarnya yang lebih tepat kalau nak terjemahkan Melayu lah. Tapi kalau tak nak terjemahkan pun, asal kita faham istisna tadi. Ini isinya munqati. Pengertiannya yakni lakin, tetapi manfaat yang aku terima atau madarat yang terelak daripada diri aku, huwa ma yasha'uhullahu li.
itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Aku tak ada kuasa sikit pun menolak madarat. Tetapi madarat yang terelak dari itu adalah kehendak Allah. Aku tak punya kuasa untuk dapat manfaat. Tapi dalam realitinya aku sering dapat manfaat. Sedangkan diri ini tak ada kuasa memberikan manfaat. Lalu bagaimana? Tetapi manfaat yang aku dapat itu atas kehendak Allah. Bukan ilah ya. Bukan ilah. Kan kita tidak punya kuasa untuk menolak madarat. Sedangkan realiti dia dalam hidup kita sering terelak daripada madarat. Lalu bagaimana itu? Kita tak mampu menolak madarat, tapi realitinya sering mendapat elak. Oh, tidak itu. Tetapi Allah lah. Terelaknya kita pada madarat itu, ya ini kehendak Allah. Bukan sebab. Paham ya? Itu tanya yang bagian nahwu itu sebenarnya saya hanya menyampaikan sedikit saja. Bezakan istina' munqati' dan istina' muttasil. Itu kaitannya ke sana. Kaitannya ke sana. Baik. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi. Kata Imam Al-Qurtubi. Qul la amliku li nafsi dharran wala naf'an. Lamma sta'jalun nabi, tatkala mereka orang kafir minta agar Allah menyegerakan balasan siksa itu. Maka Allah berfirman pada Nabi Muhammad, beritahu pada mereka bahwa aku tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk melakukan itu semua. Ai laisa dzalika li walil ghairi. Bahwa kekuasaan, kemampuan menimpakan madarat, atau dalam bahasa mudah, kekuasaan dan kemampuan mengkabulkan permintaan kamu itu bukan aku yang punya dan bukan orang lain selaku yang punya. Tapi dia yang punya. Itu maksudnya. Jadi aku atau siapa saja selain dia itu dia Allah. Tidak ada kemampuan, kekuasaan untuk mengkabulkan permintaanmu. Gitulah. Untuk mewujudkan keinginan kamu. Jadi al-azab tadi. Fa kaifa aqdiru an amlika mastajiruna fala tastajilu. Lalu bagaimana aku boleh menyegerakan, mengabulkan permintaan kamu? Sedang aku tidak punya kuasa. Tetapi jika Allah menghendaki, ya nanti akan menimpa kamu balasan. Jika Allah hendakilah. Lakin. Tetapi jika Allah menghendaki, ya berlaku. Jadi bila sekarang belum berlaku, karena Allah belum menghendakinya. Belum menghendakinya. Ini dia. Dan sebenarnya ada ayat yang lebih tegas daripada ini. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah untuk meyakinkan umatnya bahwa Nabi ini tidak diberi kuasa oleh Allah kecuali ya dalam bahasa tertentu saja. Nabi tidak diberi pengetahuan untuk mengetahui benda yang gaib, ya kecuali yang Allah beritahu saja. Jadi bila Nabi tahu benda yang kita tak tahu, sebab Allah beritahu. Tapi tidak bermakna Nabi tahu apa yang kita tak tahu, lalu kita fikir Nabi tahu segala-galanya yang gaib. Oh tidak. Tidak. Bila Nabi tahu perkara yang gaib, sedangkan kita tidak mengetahui, umpamanya, itu kerana Allah yang memberitahu. Tapi tidak bermakna hanya karena Nabi tahu beberapa perkara yang gaib yang kita tak tahu, lalu kita fikir Nabi ini mengetahui semua perkara yang gaib. Itu salah. Itu salah. Mari kita lihat ayatnya. Ini lebih tegas daripada ayat ini. Lihat surah Al-A'raf ayat 188.
Al-A'raf 88. 188. Sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa masya Allah. Sama dengan tadi ya. Qul katakan wahai Muhammad, la amliku, aku tidak mempunyai kekuasaan sikit pun. Tak ada. Lemah. Kekuasaan, kemampuan untuk mengelakkan madarat yang akan menimpa diriku, ataupun kekuasaan, kemampuan untuk mendatangkan manfaat bagi diriku. Tetapi, nah ilah ini tetapi ya, saya ulangi, saya coba jelaskan tadi yang saya sampaikan tadi, istisna mungqati namanya ya, istisna mungqati. Jadi bila mustasna bukan termasuk apa yang mustasna minhunya. Tetapi, masya Allah, apa yang Allah kehendaki. Maksudnya, benar, realiti dia, hakikatnya aku tidak punya kuasa untuk mengelakkan diri pada madarat. Itu hakikat. Tapi realiti dia, mungkin kadang-kadang aku terelak daripada madarat. Macam mana itu? Kita tak ada kemampuan mengelak madarat, tapi seringkali kita terelak pada madarat. Macam mana Ibu? Ya, tetapi jika Allah menghendaki, ya aku terelak. Jadi terelaknya diri ini dari madarat itu kerana Allah menghendaki, gitulah. Aku tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat. Tetapi jika Allah menghendaki, aku dapatlah. Nah, itu maknanya ilah ya, bukan kecuali. Sebab yalah kalau kita ingin tepat terjemahannya lah. Bila ilah diterjemahkan kecuali, bila ilah diterjemahkan melainkan, bila ilah bukan betul lakin, kena faham istisna. Sama ada munfasil, ataupun mutasil, ataupun munqati. Istisna mutasil atau munqati. Walau kuntu a'lamu, tengok. Ini masih perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, beritahu pada kaum kamu. Walau kuntu a'lamul ghaib, dan jikalau aku mengetahui perkara yang gaib. Aku tahu nasib kamu masa depan. Aku tahu umur kamu berapa lama, berapa panjang. Aku tahu nanti punca kematian kamu apa, di mana kamu mati, bila kamu akan mati. Bila aku tahu bila kamu berniaga ini untung atau rugi. Bila aku tahulah bila kamu bepergian hari ini, nanti kamu selamat sampai destinasi yang dituju, ataupun mengalami musibah. Kalaulah aku tahu semuanya itu, lastakthartu minal khair. Lastakthartu minal khair. Lam itu maknanya pasti. Istakthartu, aku mendapat banyak. Minal khairi, daripada kebaikan. Masya Allah. Kalaulah aku mengetahui perkara yang gaib, pasti aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ini perintah Allah pada Nabi. Jadi Allah kata, Muhammad, beritahu pada kaum kamu. Wahai kaumku, kalaulah aku tahu perkara yang gaib, pasti aku dapat kebaikan yang banyak. Bila aku berniaga, pasti sentiasa untung, tak pernah rugi. Bila aku berperang, pasti aku sentiasa menang. Itu jika kita tahu benda yang gaib, yalah, dah tahu apa yang akan berlaku, takkan masih rugi juga. Kalaulah aku tahu benda yang gaib, pastilah ketika jiranku perempuan Yahudi menjemput aku ke rumahnya untuk dijamu makan daging, ya aku tak pergilah kalau aku tahulah.
Kalaulah aku tahu si Yahudi itu punya niat jahat pada aku, nak membunuh aku, karena bubuh racun pada makanan yang tidak dihidangkan aku, ya siapa mau pergi? Kalau aku pergi pun pasti aku tak mau makan. Karena aku tak tahulah niat Yahudi itu, aku tak tahulah bahwa daging yang dihidangkan pada aku itu dah dibubuh racun, maka aku makan. Menurut sunatullah, bila orang termakan racun, itu pasti akan sakit. Ya minimum sakit lah. Boleh jadi mati. Tertimpa madarat. Macam mana aku racun yang menimpa diri aku tidak memberi kesan buruk pada aku? Adakah karena aku ada kuasa? Tidak. Sama sekali tidak. Aku tidak ada kuasa untuk menolong madarat. Tetapi jika Allah menghendaki, maka aku akan selamat daripada madarat tersebut. Jadi terselamatnya aku daripada mati termatikan racun, itu dia. Masya Allah. Tengok bagaimana ayat ini tegas. Tegas sekali. Aku pun tak tahu perkara yang gaib. Kalau aku tahu perkara yang gaib lah, mana mungkin lah istriku pernah Quran Code memperdaya aku. Coba memperdaya aku. Hafsah istriku, Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha istriku. Kalaulah aku tahu niat mereka, pakatan mereka, manalah aku sampai terpedaya begitu. Sehingga aku ikut cakap mereka. Sehingga aku terlanjur mengharamkan yang halal. Yang Allah halalkan untuk aku tidak meminumnya lagi. Yang mengharamkan madu kan. Akhirnya kan aku terlanjur mengharamkan apa yang Allah halalkan atas aku. Lalu Allah turunkan ayat menegur aku. Dalam surah At-Tahrim. Coba kalau aku tahu perkara yang gaib. Mana mungkin aku akan dipermainkan oleh istriku sendiri. Mana mungkin aku akan diperdayakan oleh jiranku. Mana mungkin aku akan kalah dalam peperangan. Tengok. Jadi jangankan kepada nasib kamu. Nasib aku sendiri pun masa depan aku tak tahu. Apa yang akan berlaku aku tak tahu. Kalaulah aku tahu perkara gaib, pasti aku akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan tidak pernah mendapatkan keburukan. Ingat ya, jamaah sekalian. Ayat ini, firman Allah ini, Allah mulakan dengan lau, walau kuntu. Dan dahulu pernah kita sampai di mana-mana, saya yakin masih banyak yang ingat. Dalam bahasa Melayunya, terjemahan Melayu secara bebas, lau, ida, dan in itu lebih kurang sama dalam terjemahan Melayu bebas. Lau maknanya jikalau, in maknanya jika, ida maknanya apabila. Kan sama tuh. Jikalau hujan turun, akan banjir. Apabila hujan turun, banjir. Jika hujan turun, banjir. Jadi, in hujan turun, banjir. Lau hujan turun, banjir. Idza hujan turun, banjir. Dalam bahasa Melayu, maknanya lebih kurang sama. Tetapi dalam bahasa Al-Quran, penggunaannya berbeza. Begini, secara umum, ini hanya untuk mengulangi ya. Saya yakin masih ramai jamaah yang masih ingat. Ya. Bila ayat itu bermula dengan lau, apa yang disebut sebas lau itu benda yang mustahil berlaku. Mustahil. Contohnya ini. Lau kuntu a'lamul ghaib, kalaulah aku tahu benda yang gaib, pertanyaannya, mungkinkah Nabi ini dapat mengetahui perkara-perkara yang gaib? Jawabannya mustahil. Itulah. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, Quran kata, kalaulah Al-Quran ini aku turunkan kepada bukit, pasti kamu lihat bukit akan hancur. Pertanyaannya, mungkinkah Allah akan turunkan Quran atas bukit? Jawabnya mustahil. Itulah. Sebab lau. Apa yang sebab lau itu pasti mustahil. Walau tara idil mujrimun yatawaffahumul malaikat. Walau tara dan jikalau engkau mengetahui ketika orang-orang yang berdosa itu dimatikan oleh malaikat.
Allah kata, kalaulah engkau dapat melihat, wahai Muhammad, ketika orang berdosa itu dimatikan oleh malaikat saat kematiannya. Pertanyaan, mungkinkah Nabi dapat melihat keadaan yang sebenarnya yang dialami oleh orang berdosa semasa mati? Jawabannya mustahil. Kenapa? Karena apa yang kita lihat dari segi zahir, orang yang meninggal kita hanya melihat dari segi zahirnya. Hakikatnya apa yang dia rasai kita tidak tahu. Dia sedang diperlakukan dengan sopan oleh malaikatkah? Diperlakukan dengan kasar oleh malaikatkah? Dipukul ke mukanya oleh malaikatkah? Atau malaikat datang dengan bagi salamkah? Kita tak tahu. Kita hanya melihat yang zahir. Apa yang kita lihat dari zahir itu tidak menggambarkan 100% sebagaimana hakikatnya. Sebab itu Allah kata lau. So bila Allah gunakan lau, ayat selepasnya itu mesti cerita benda yang mustahil. Jika Allah mulakan dengan idza, ayat selepasnya kandungan ayatnya pasti benda yang pasti berlaku. Bila mula dengan idza, benda yang disebutnya pasti berlaku, bukan mustahil, bukan mungkin, pasti. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi telah diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Kan pakai idza itu. Pertanyaannya, mungkinkah bumi itu akan diguncangkan? Jawabannya jangan mungkin atau tidak. Jawablah pasti gitu. Kalau pertanyaan, mungkinkah suatu saat bumi ini akan diguncangkan? Jangan jawab mungkin, salah. Jawabannya pasti. Dari mana kita tahu pasti? Ya Allah kata idza. Nah, idza itu pasti benar. Idza jaa nasrul fathu. Masa itu Makkah belum dapat dibebaskan. Lalu Allah turunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan Makkah telah kamu bebaskan. Pertanyaan, mungkinkah Makkah nanti akan dibebaskan oleh Nabi? Wah, saat itu belum dapat dibebaskan. Jawabannya pasti. Sehingga ayat itu turun, sahabat gembira, Nabi gembira. Sebab pasti, bukan mungkin. Nah, jika ayat itu pula bermula dengan in, yang artinya jika, apa yang disebut selepasnya itu benda yang mungkin berlaku, mungkin tidak. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Contoh, bila kita nak buat sesuatu, berjanji, nak buat apalah besok ke apa, kan ikut ke Quran, kita baca insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghadan illa ayyasha Allah. Kamu janganlah memastikan yang diri kamu tu nak buat sesuatu pada masa hadapan. Jangan. Kecuali kamu buat insya-Allah. Kenapa kita kata insya-Allah? Ya, karena mungkin Allah menghendaki, mungkin Allah tidak menghendaki. Okey, saya akan jumpa awak besok petang. Seperti yang kita janjikan, insya-Allah. Kenapa insya-Allah? Karena mungkin Allah menghendaki kita berjumpa dengan orang itu dan mungkin Allah menghendaki tidak berjumpa. Saya itu disuruh insya-Allah. Jadi masya-Allah itu mungkin karena kita tidak tahu apa yang Allah kehendaki. Jangan kata, ya kita akan jumpa awak besok petang. Lau sya-Allah. Janganlah. Kalau kita lau sya-Allah nanti kawan itu, ya buat apa kita berjanji? Sebab Allah tidak mungkin menghendaki. Atau, ya kita akan jumpa awak besok petang. Idza sya-Allah. Pun salah juga. Faham ya? In, idza, lau. Tengok catatan-catatan dahulu. Ini kaitannya dengan bahasa. Saya itu memahami Al-Quran tanpa berusaha untuk sedetail-detailnya, itu biasanya tidak banyak yang kita dapat. Kalau hanya berdasarkan terjemahan harfiahnya, itu biasanya kurang banyak yang kita dapatkan. So dalam ayat ini Allah suruh Nabi beritahu, kalaulah aku mengetahui yang gaib, pasti aku dapat kebahagiaan yang banyak. Ini bermakna Nabi tidak mungkin mengetahui semua benda yang gaib. Anda bayangkan, katalah kalau kita mengetahui catatan rekod yang Allah telah tulis tetapkan di Lauh Mahfuz untuk diri kita sepanjang hayat kita. Paling tidak okeylah untuk setahun akan datang, bagaimana nasib kita setiap saat bermula hari ini hingga setahun akan datang. Dan kita sudah tahu apa yang di Lauh Mahfuz. Agak-agak macam mana? Kan kita boleh mengelak, nak boleh kita elak. Mana ada mazhab menimpa kita? Itu satu.
Yang kedua, wa mamassani yasu. Dan tidak mungkinlah menimpa akan aku walaupun sedikit keburukan. Kalaulah aku tahu kepada yang gaib, aku dapat kebaikan yang banyak dan tidak menimpa akan diriku keburukan, kerugian. Apa itu gunakan massa. Massa yang masu itu maknanya menyentuh. Begini ya, dalam bahasa Arab, massa itu mana sentuhan yang ringan dan sekejap. Ya mencet gitulah, cet. Massa itu mana sentuhan yang ringan, bukan keras dan sekejap. Itu massa. Jadi menunjukkan bahwa ia sedikit dan sekejap. Kalau agak lama, itu tambah lam lah, lamasa. Lamasa itu sentuh lama. Au lamas tu. Ini massa. In ana ila nadhirun wa basir liqaumi yu'minun. Tiadalah aku ini kecuali hanya pemberi peringatan dan memberi kabar gembira. Tengok. Sudah sangat jelas. Jadi kalau Rasul pun disuruh oleh Allah untuk berkata begitu, memberitahu begitu kepada kita umatnya. Lalu siapalah yang tiba-tiba berani, tergama, mendakwa dirinya mengetahui perkara yang gaib. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah yang mengherankan kita ya mas kalian ya. Ajaban, menakjubkan sekali, aneh, pelik, lagi ajaib. Liqaumin yaqifuna ala kuburil amwat. Aneh, pelik, bin ajaib. Ada orang yang begitu tekun, begitu percaya, beriktikaf, bukan di masjid, tapi beriktikaf di atas kubur orang-orang yang mati. Dan orang mati itu mungkin dianggap tak tahulah orang soleh ke, orang alim ke, wali ke, apakah nabi ke. Alladzina saru tahta adbaqis thara, yang mereka ini sudah berada di bawah tanah, bahkan jasadnya mungkin sudah terurai menjadi tanah sebagai bahan penyusunnya. Karena asalnya di tanah, walaupun para nabi jasadnya masih sempurna. Setelah mereka lah, ziarah kubur disuruh. Ini bukan cerita ziarah kubur. Ziarah kubur disuruh. Siapa yang melarang? Yang melarang itu tak betul. Ziarah kubur itu disuruh. Sebab itu kalau kita cerita dengan ziarah kubur itu pastikan mana yang disuruh, mana yang dilarang. Jangan hanya ceritakan yang dilarang, kemudian akhirnya orang jadi malas atau tak pernah ziarah kubur. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalau kita tunjukkan mana yang dilarang, maka tunjukkan yang disuruh dan kita amalkan. Peliknya orang yang duduk iktikaf atas kubur ni, yatlubuna minhum minal hawaij ma la yaqdiru alaihi illallah azza wa jalla. Mereka sanggup melakukan begitu, datang jauh-jauh, datang kubur orang yang mati, lalu duduk temenung, khusyuk, memohonlah agar hajatnya ditunaikan oleh si mati. Minta sesuatu pada si mati. Perkara yang diminta itu pula tidak ada sesiapa yang boleh mengkabulkannya kecuali dia. Jika Nabi yang masih hidup itu pun tidak boleh mengkabulkan hajat seseorang, bila hajat itu hanya Allah saja yang dapat mengkabulkannya, bagaimana pula baginda sudah meninggal, apatah lagi yang meninggal ini bukan Nabi. Yang dianggap mungkin orang apa, orang soleh ke, wali ke apa, keramat lah. Malangnya pula dalam budaya kita ini, kalau orang baru meninggal setahun, 2 tahun, tak ada orang yang kisah. Kalau sudah meninggal 10 tahun, sudah mulai ada orang yang mengambil berat tentang kuburnya. Karena sudah meninggal 200 tahun, maka sudah mulai ada yang mengkeramatkan. Karena sudah meninggal 500 tahun, wah keramatnya makin besar. Pelik, dahulu tidak ada keramat, sekarang makin keramat. Jadi dia keramat karena dikeramatkan. Itu susah sekali itu. Benda itu ada karena diadakan. Yang mengadakan yakni orang yang memerlukannya. Macam mana awak tahu? Ya, nak cari keramat. Macam mana tahu? Ya, kan itu ada keramat. Saya nak keramat dia.
Ini malang sekali. Keramat tapi karena dikeramatkan. Kaifa la ta'aduna lama waqu fi minasyirk. Kenapa mereka tak takut perbuatan ini termasuk syirik? Coba ya kita gunakan analogi. Kita gunakan kias aulawi. Jika masa hayatnya pun Nabi disuruh oleh Allah memberitahu pada umatnya bahwa Nabi tidak punya kuasa untuk menolak madarat atau memberikan manfaat, apalagi pada orang lain, padanya pun tak mau. Tetapi jika berlaku itu kehendak Allah. Orang minta, kata datang untuk minta sembuh pada Nabi. Ya pastilah Nabi tidak boleh menyembuhkan. Tapi kalau orang datang, ya Rasulullah, pohonkan ya Allah kepada Allah agar Allah menyembuhkan kami. Nabi mau. Nabi akan doakan. Tapi kalau orang datang, ya Rasul, sembuhkan di penyakit saya. Pastilah Nabi akan tolak. Ya Rasulullah, kami datang, tolonglah murahkan rezeki kami, ya Allah, ya Rasul. Tolong ya Rasul, beri kami rezeki. Nabi akan tolak. Tapi kalau, ya Rasulullah, tolonglah ya Rasul, doalah engkau pada Allah, agar Allah murahkan rezeki kami. Ya Nabi akan angkat dua tangan, seperti mana, Allahumma rzuq. Ya Allah, berilah rezeki pada si Anas bin Malik. Wa barik lahu fi rizki, dan berkatilah rezekinya. Ya, Nabi pernah doakan Anas supaya Allah berikan rezeki, limpahkan rezeki, dan Anas akhirnya kaya. Jadi Anas datang bukan minta rezeki pada Nabi, minta pada Nabi supaya doakan. Minta doa boleh, tapi jangan minta sesuatu kepada selain Allah yang hanya Allah saja mampu, berkuasa mengkabulkannya. La yantabihuna la mahalla bihim la khalafa liman la ilallah. Dan orang-orang yang seperti ini tadi, meminta sesuatu kepada orang yang mati. Dan orang yang hidup pun tidak boleh. Ya, nampaknya tidak takutlah. Nampaknya mereka tidak takut menyalahi ikrar dia, la ilaha illallah. Tidak takut mereka menyalahi, qul huwallahu ahad. Jadi baginya sangat jelas sekali lah. Ayat ini sangat jelas. Sangat jelas. Mungkin minta maaf, mungkin kita bukan tidak boleh, mungkin kita tidak perlu penjelasan apa pendapat orang lain, gitulah. Mungkin kita tidak memerlukan pada orang lain, bukan tidak boleh. Sebab ayat sudah yang jelas. Aku pun tak tahu perkara yang gaib. Aku pun tak ada kuasa memberi manfaat atau madarat atas diri aku apalagi pada kamu. Yang boleh itu dia. Mintalah kepada dia. Aku hanya menyampaikan. Tengok. Kan sangat jelas itu. Lalu kenapa tiba-tiba ada orang minta itu, Allah yang subhanallah disapu-sapu, menyapu-nyapu apa kakinya ke, berebut air bekas air basuhan tangannya ke, umpamanya. Alahai. Minta doa silakan. Minta orang lain doakan kita dibenarkan. Bukan hanya pada orang kita anggap alim saja. Bahkan kalau perlu, mintalah agar kita didoakan. Pada siapa? Minta doa pada orang yang susah di tepi jalan. Orang tidak punya rumah. Orang yang susah makan minum. Kais pagi makan pagi. Bekerja kuat untuk mencari kehidupan keluarganya. Tapi masih tidak cukup. Orangnya sabar. Tidak mengeluh. Minta doa pada orang. Jangan. Daripada mulut orang yang susah hidupnya inilah. Tapi penuh dengan kesabaran ini. Nanti doa akan cepat dikabulkan oleh Allah. Jangan kita fikir doa Allah hanya mendengar doa orang-orang yang hebat-hebat saja, orang yang yang kita anggap berjawatan, punya nama besar. Boleh jadi doa itu didengar oleh Allah justru daripada hambanya yang tidak kita perhitungkan. Orang kecil istilahnya begitu. Orang kecil. Gitu ya. Jadi mudah-mudahanlah. Walaupun masih banyak yang berkaitan dengan ayat ini, tapi saya cukupkan itu saja. Mudah-mudahan memberi manfaat bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama manfaatnya. Yang benar pada Allah jua tentunya. Yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'ashr. Innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi